good. Nah, di awal film, kita akan berfokus dengan seorang wanita cantik bernama Anna yang sedang pura-pura serius belajar dan diganggu oleh teman-teman pria di kampusnya. Kemudian secara kebetulan, salah satu teman wanita yang bernama Beth lalu membantunya agar tidak diganggu oleh para pria begajulan tersebut. Diceritakan pada hari itu, Anna dan juga Beth baru saja berkenalan karena Beth merupakan siswa pindahan yang baru. Nah, secara kebetulan di hari Minggu depan merupakan hari ulang tahun dari ayah si Anna. Ia pun lalu mengundang Beth untuk datang ke pesta ulang tahun ayahnya itu. Pada malam harinya di rumah Anna, di saat makan malam bersama, Anna pun memberitahukan kepada kedua orang tuanya kalau ia ingin mengajak Beth teman barunya di kampus untuk ikut merayakan pesta ulang tahun sang ayah. Diceritakan, ayah Anna bekerja sebagai seorang pengusaha sukses bernama Conrad, sedangkan sang ibu yang masih kelihatan seger bugar jasmani maupun rohani ini bernama Melba. Di sana terlihat, Conrad ini masih memiliki jiwa colikiawan yang masih begitu bergelora. Yang dimana pada saat itu ia tidak sengaja menerima kiriman foto wanita tanpa sehelai busana di laptopnya. Takut dilihat sang istri, Conrad segera menutup laptop tersebut. Dasar Conrad kau, hidung belang, hidung belang. Namun akibat hal tersebut, pikiran Conrad pun kini menjadi traveling ke sana kemari dan langsung mengajak sang istri untuk mengasah ilmu kebatinan mereka. Singkat cerita, keesokan pagi hari setelah usai morning briefing dengan semua karyawan di kantornya, Pak Conrad pun lalu memanggil salah satu staf yang bernama Karen untuk masuk ke ruangannya. Di sana Conrad pun langsung memarahi Mbak Karen karena ialah yang mengirimkan foto tanpa busana kemarin malam. Usut punya usut, ternyata mereka berdua pernah menjalani hubungan gelap. Mahal, sorry ya, medyo late ako makakauwi. Di hari-hari berikutnya, saat Pak Conrad sedang sibuk lembur sendirian mengerjakan tugas di kantornya, ia pun tiba-tiba dikejutkan dengan penampakan Mbak Karen under the table yang ingin menanyakan kejelasan hubungan mereka selama ini. Di sana, Mbak Karen pun mengungkapkan bahwa ia ingin menjalani hubungan yang serius. Namun sebaliknya, Pak Conrad malah ingin mengakhiri hubungan terlarang itu karena ia begitu takut akan diketahui oleh sang istri. Scene selalu berpindah ke Melba yang sedang gelisah karena tumben Pak Conrad belum pulang sampai larut malam. Tak mau bergelut dengan kekhawatirannya, ia pun segera bergegas untuk mencari suaminya ke kantor. Nah, setibanya Melba di kantor, beruntungnya saja atraksi pagelaran budaya kuda-kudaan liar telah usai dan Mbak Karen pun segera pergi untuk kembali turun. Thank you. Singkat cerita, hari ulang tahun Pak Conrad pun telah tiba. Di sana Anna pun datang dan mengajak Beth lalu memperkenalkannya kepada sang ayah. Namun suasana seketika berubah menjadi mencekam karena si Beth ini malah diam-diam berani merayu dan membangkitkan benda pusaka dari Pak Conrad. Sontak saja hal itu pun membuat si Pak Conrad menjadi salah tingkah dan tidak tahu harus mau ngapain. Keesokan harinya, saat berada di ruangan kantornya, Pak Conrad pun mendapatkan sebuah pesan masuk dari Beth teman anaknya, yang kini sudah berani-berani merayu Pak Conrad. Saat percakapannya semakin lama semakin memanas, Beth pun akhirnya berhasil membuat Pak Conrad kaget hingga pelangak-pelongo, karena ia telah mengirimkan foto-foto pembangkit jiwa-jiwa colikiawan. Semenjak kejadian itu, Beth pun semakin hari semakin lancang. Ya, dari mengirim foto sampai-sampai video call berduaan. Berhubung si Conrad juga suka meladeninya, Beth pun hampir setiap hari mengirimkan foto-foto dan juga video. Sampai-sampai ia pun rela bolos belajar dan pergi ke toilet, padahal mau melancarkan aksinya.
Ya, dikarenakan telah lelah dan dengkulnya kini telah bergetar secara kebetulan, Beth pun bilang kepada Pak Konrad kalau saat ini ia sedang ada di rumah bersama Ana. Ia pun mengatakan dengan berdalih ingin bertemu langsung dan mengobrol bersamanya. Saat sudah larut malam, Konrad pun lagi dan lagi harus terkejut ketika melihat Mbak Beth yang secara tiba-tiba muncul dari kegelapan dan mengatakan kalau ia akan menginap di sana. Karena takut Beth akan menceritakan semua rahasia kepada istri dan juga anaknya, Konrad pun lalu meminta maaf kepada Mbak Beth dan ingin menyudahi hubungan yang tidak jelas ini. Akan tetapi Beth yang pantang menyerah karena ingin mendapatkan keuntungan dari Pak Konrad, ia pun lalu berkata kalau dirinya masih menyimpan rekaman video saat Konrad yang lagi solo pusreng. Dan lalu ia akan mengancam memberitahu kepada anaknya juga jika tidak mau bertemu esok hari di sebuah hotel. Nah, karena sudah terpojok dan tidak tahu harus melakukan apa, Pak Konrad pun terpaksa berbohong kepada sang istri dengan mengatakan kalau ia sedang ada urusan kantor di luar kota dan tidak bisa pulang ke rumah untuk beberapa hari ke depan. Dan hal yang kita tunggu-tunggu pun kini akan segera terjadi. Beth telah menunggu kedatangan pahlawan tanpa tanda jasa kita, yaitu Pak Konrad. Tanpa dipungkiri lagi, Pak Konrad pun langsung saja menunjukkan kekuatan lilin sakti berkumis tebalnya kepada si bocil tersebut. Keesokan harinya, Pak Konrad pun lagi dan lagi dibikinnya kaget saat si Beth mengirimkan sebuah pesan kalau ia sedang bersama Ana. Dia pun mengancam kalau ia tidak mau datang ke hotel yang kemarin, maka si Beth ini akan membongkar semua rahasia busuknya. Tanpa pikir panjang, Pak Konrad pun langsung bergegas pergi ke hotel dengan wajah yang begitu kebingungan. Ia pun lalu minta izin kepada sang istri kalau ia harus mengikuti rapat dadakan meja bundar. Umuwi ka na, tatawagan kita kagad. Umuwi ako agad. Sesaat sudah sampai di sana, Konrad pun lagi dan lagi dibuatnya terkejut dengan si Mbak Beth yang mengajak temannya yang bernama Carla. Tentu saja agar ia dapat membantu pertempuran 2 versus 1. Dan film ini pun berakhir dengan kematian dari Konrad dan juga Carla akibat meminum sebuah minuman yang telah diberi racun oleh Mbak Beth, yang ternyata Beth ini merupakan orang yang tidak waras alias sakit jiwa. Lalu film ini pun berakhir.